Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar walau dari rumah. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo menjadi pemimpin, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang kedua, melalui membaca dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan macam-macam metode dalam berpidato. Nah, berikut Ibu sampaikan beberapa perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah kegiatan bergotong royong dengan suasana kekeluargaan. Biasanya kalau kita masuk normal, kita selalu bergotong royong untuk membersihkan di sekolah ya, potong rumput bersama, nyapu bersama, itu merupakan contoh kegiatan gotong royong. Yang kedua, adil terhadap teman. Jadi dalam berteman tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Jadi kita berteman dengan semua teman yang baik yang berasal dari berbeda agama, suku maupun ras. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi anak-anak laksanakan dulu kewajibannya baru mendapatkan hak. Jangan hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sama seperti anak-anak sekarang wajib belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari guru. Kemudian nanti haknya mendapatkan nilai dalam bentuk rapot maupun ijazah. Itu ya, jadi jagalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perilaku berikutnya adalah menolong teman, menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Jadi kalau ada teman yang memerlukan pertolongan, teman jatuh atau kesusahan, kita wajib membantu menolong sesuai kemampuan kita. Yang berikutnya adalah suka bekerja keras. Dalam artian giat dalam bekerja. Jika ada waktu luang itu tidak digunakan untuk bermain-main, tetapi lakukanlah suatu kegiatan yang positif yang mungkin bisa menghasilkan gitu ya. Kemudian kalau pada situasi anak-anak sekarang ya giatlah belajar. Nanti kalau sudah dewasa baru anak-anak harus bekerja untuk menyambung hidup gitu ya. Yang berikutnya hidup hemat dan bersahaja. Jadi hidup hemat itu kalau punya lebih ditabungkan. Kemudian kalaupun punya lebih, hiduplah secara sederhana, jangan berlebih-lebihan ya. Jangan digunakan untuk berfoya-foya, tabung gitu. Belajar hidup hemat. Ini sikap yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Bagus atau jelek masih karya orang lain, itu kita harus belajar menghargai, tidak boleh mencela atau menjelek-jelekkan ya. Nah, itulah anak-anak beberapa perilaku yang bisa anak-anak teladani sebagai bentuk pengamalan dari sila kelima pada Pancasila. Nah, bentuk lain dari menghargai hasil karya orang lain adalah sebuah pidato yang dibuat oleh salah satu teman kita, kemudian dibacakan. Nah, kita menghargainya dengan cara mendengarkan dengan baik, jangan ribut, ikuti dengan seksama sehingga kita paham apa isi dari pidato tersebut. Nah, dalam berpidato pun ada beberapa metode yang harus anak-anak ketahui. Yaitu yang pertama metode impromptu atau serta-merta. Metode ini dilakukan secara spontan tanpa ada persiapan apapun. Jadi anak-anak langsung ditunjuk pada acara tertentu untuk mengikuti atau memberikan sebuah pidato. Metode yang kedua yaitu memoriter, dengan menghafal teks yang telah disiapkan. Jadi sebelumnya kita sudah diberitahu untuk berpidato sehingga kita bisa menyiapkan teks, kemudian teks itu dihafalkan. Barulah kita berpidato di depan banyak orang atau di depan umum. Berikutnya metode naskah. Metode naskah ini berarti membaca naskah pidato yang sudah disiapkan. Ini dengan membaca, beda dengan memoriter. Kalau memoriter itu pidatonya dihafalkan, tetapi kalau naskah itu kita bisa membaca naskah yang sudah kita siapkan pada saat berpidato. Terakhir, metode ekstemporan. Metode ini kita hanya menyiapkan poin-poin penting saja yang akan disampaikan saat berpidato atau pokok-pokok
yang akan kita sampaikan. Nanti pada saat berpidato baru kita mengembangkan sendiri. Jadi cara menghafal ekstemporan, pokok gitu ya, poin itu yang disiapkan. Nah, anak-anak, sekianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan melalui WA atau di Google Classroom, langsung chatting ya. Nah, setelah ini anak-anak bisa langsung mengerjakan latihan tugas yang berupa Google Form. Kemudian nanti nilainya di screenshot. Terakhir Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar.